bagaimana tips untuk masyarakat dalam pemberian MPASI yang tepat yang harus diketahui oleh ibu-ibu. Kita harus tahu kapan lambung itu kosong. Ada nggak alternatif untuk tetap memenuhi kebutuhan gizi di dalam MPASI tapi dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan, kemudian harganya terjangkau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua. Kembali lagi di Health Talk, podcast Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, edisi 22 Januari 2024. Dan di podcast kali ini spesial karena dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional yang ke-64 yang akan diperingati pada tanggal 25 Januari nanti. Dan untuk itu kita sudah kedatangan 2 orang bintang tamu spesial yang tentunya ahli di bidangnya masing-masing, yaitu ada Bapak Johansyah dan juga Mbak Puri. Halo Pak Jo dan Mbak Puri. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Puri gimana, sehat? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, untuk diketahui sahabat sehat semua, Pak Jo ini, kita akrabnya panggilnya Pak Jo ya? Boleh. Pak Jo ini merupakan Kepala Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan di bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Mbak Puri ini merupakan seorang ahli gizi yang juga di Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan. Beliau ini ahli gizi yang sudah melanglang buana nih ya, Mbak Puri ya. Betul Mbak Puri? Enggak. Oke, baik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, Pak Jo dan Mbak Puri, bahwa podcast kita kali ini dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional yang ke-64 ini. Dan tema Hari Gizi Nasional tahun ini adalah MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting. Nah, dari tema ini sebenarnya kita sudah bisa menangkap ya Pak Jo dan Mbak Puri, bahwa tujuannya itu salah satunya adalah untuk mengedukasi bahwa MPASI itu sangat penting dan memiliki peran yang cukup signifikan untuk pencegahan stunting begitu. Nah, tapi saya mau mendengarkan penjelasan lebih lanjut nih dari Pak Jo. Kita mulai dari Pak Jo dulu. Kira-kira apa sih Pak sebenarnya kaitan antara MPASI dengan perkembangan balita untuk pencegahan stunting ini? Boleh dijelaskan ke sahabat sehat? Baik, terima kasih Mbak Arifah, teman-teman Humas BPID Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halo Bapak Ibu, sahabat sehat, sahabat gizi, sahabat kesmas di seluruh Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hari ini ya dalam rangkaian acara Hari Gizi Nasional ke-64 khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya ingin menyapa semua kita yang ada di NTB. Ya, salam sehat, sehat dimulai dari saya. Teruntuk teman-teman gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami ucapkan selamat Hari Gizi Nasional ke-64 yang di tahun 2024 ini mengambil tema MPASI Kaya Protein Hewani untuk Cegah Stunting. Oke, kalau kita melihat terkait dengan MPASI dan stunting tentunya sangat terkait sekali ya. Kalau kita kembali terkait stunting, bagaimana sih proses terjadinya stunting itu, tentunya kita berbicara 2 aspek atau berbicara 2 bagian utama. Salah satunya bagaimana memperkuat intake ya. Intake ini tentunya mulai dari pasca setelah bayi itu dilahirkan dan sebelum bayi itu dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Kalau kita bicara MPASI berarti kita bicara intake atau asupan setelah bayi itu lahir. Artinya di usia 6 sampai dengan 23 bulan ya. MPASI nanti ini pada pakarnya di samping saya Mbak Puri ya, yang sudah seperti katanya Mbak Bu Arifah tadi ya, sudah melalang buana sebagai ahli gizi di NTB bahkan di nasional ya, terkait dengan bagaimana sih teknis pemberian supaya MPASI ini adekuat, tepat dengan kualitas yang memang untuk ini dibutuhkan untuk anak usia 6 sampai dengan 23 bulan ya. Kaitannya stunting dengan MPASI, kita bicara seperti yang saya sampaikan tadi ya, intake ya. Ya, semakin bertambah usia atau bertambah umurnya bayi atau anak ini membutuhkan asupan yang adekuat ya, atau membutuhkan nutrisi yang bagus. Diawali setelah lahir tentunya harus mendapatkan ASI eksklusif. Ya, tidak boleh diberikan apapun selain ASI. Ya, kalau kita bicara MPASI, kemudian pada usia 6 bulan
mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI. Ya, ini menjadi kunci kita untuk pencegahan stunting. Ya, namun prinsip MPASI yang harus kita tekankan untuk pencegahan stunting, bagaimana pemberian protein hewani. Kalau kita lihat di masyarakat maupun di keluarga, kadang-kadang anak-anak ini orang tua belum berani memberikan makanan yang kita sebut makanan keluarga, yaitu MPASI itu adalah makanan keluarga ya. Makanan masih terbatas pada kelompok jenis tertentu saja, misalnya karbohidrat saja yang diberikan, atau hanya sayur, atau seperti contoh nasi dengan air saja. Ini salah persepsi atau salah penerapan MPASI yang harus didapatkan oleh seorang anak. Sehingga kejadian stunting, kalau kita lihat stunting kita sekarang alhamdulillah di NTB di angka 13,49 ya, data publikasi kita kemarin. Namun kita masih mendukung rilis dari data SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia, yang mungkin bulan Januari ini atau Februari ini juga akan dirilis oleh Kementerian Kesehatan, seperti itu. Kemudian anak-anak stunting, kalau kita lihat dari beberapa kejadian ya, setelah anak ini mendapatkan ASI eksklusif, biasanya asupannya masih baik ya. Setelah mendapatkan makanan pendampingan ASI atau pada usia 6 bulan ke atas ini, nah ini mulai anak-anak biasanya jatuh ya, kondisinya terlihat dari penurunan berat badan, kemudian sering terkena penyakit infeksi ya, sehingga ya, kalau kita pahami tentang konsep tentang stunting itu kan tidak terjadi tiba-tiba, artinya berlangsung lama ya. Dari data yang kita lihat bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan MPASI dengan adekuat atau tepat ini, biasanya ASI eksklusifnya juga pengalaman masyarakat itu ada yang berhenti. Ya, artinya setelah 6 bulan ini ASI-nya mulai menurun ya, support dari ibu, atau ada beberapa salah persepsi dari masyarakat yang menstop pemberian ASI, hanya memberikan makan saja MPASI tadi itu. Ini yang salah, yang sangat keliru. Hampir 38% dari anak-anak bayi balita tadi itu yang yang mendapatkan atau bermasalah status gizinya terkait dengan stunting itu setelah diberikan MPASI tidak dilanjutkan dengan ASI eksklusifnya, seperti itu. Kemudian sebagian besar anak-anak yang sudah dikenalkan MPASI ya, yang mengkonsumsi sayur dan buah, ini juga kadang-kadang terkait dengan ASI eksklusif juga mulai terjadi penurunan tingkat pemberian. Kita bicara konteks ASI eksklusif dulu di MPASI ini yang sangat penting ya, karena MPASI akan bisa optimal jika ASI tetap diberikan selama 2 tahun, seperti itu. Itu yang kadang-kadang permasalahan kita baik nasional maupun di NTB terkait dengan bagaimana sih kaitan MPASI dan stunting, seperti itu. Sehingga terus-menerus kualitas nutrisi yang diterima oleh anak ini terhambat atau dikurangi dengan dengan ASI eksklusif tidak dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian kualitas 6 prinsip dari MPASI itu tidak dilaksanakan oleh ibu pengasuh atau orang tua yang ada di rumah. 6 prinsip itu apa aja, Pak? Kalau 6 prinsip itu nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mbak Puri, tapi bisa saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita cara MPASI yang adekuat, sehat tadi itu pertama adalah kita harus memperhatikan frekuensi, artinya makanan itu harus diberikan 3-4 kali dengan 2 kali selingan. Kemudian bagaimana jumlahnya, tentunya kebutuhan antara bayi dengan umur yang berbeda-beda, mulai dari 6 bulan ya, kemudian 7-9 bulan, ya 9 sampai dengan 11 ini tentunya berbeda-beda. Kemudian bagaimana tekstur. Ya, tentunya ya tekstur dari MPASI itu sendiri ya, ada lumat, ada cincang, ada nasi tim dan yang lain-lainnya. Karena itu termasuk daya terima si anak itu sendiri. Itu disesuaikan juga dengan usia ya, Pak? Ya, ditentukan dengan usia. Kemudian selain tekstur, jenis
Ya, ini jenis MPASI. ya setelah diberikan ASI, seperti yang kita ketahui bahwa ASI itu kan makanan yang sempurna yang dari sisi kandungan gizi dan nutrisinya. Nah, jenis ini sangat penting sekali ya. Seperti yang saya sampaikan, pengalaman di NTB kita biasanya orang tua cukup dengan nasi putih dengan air. Bahwa anak-anak ini kan membutuhkan sumber zat gizi utama seperti protein tadi ya, terkait dengan pencegahan stunting ya, kemudian karbohidrat, vitamin, mineral, dan lemak seperti itu. Jadi ya sangat diharapkan. Kemudian poin yang kelima terkait dengan keamanan dan kebersihan. Ya tentunya anak-anak usia 6 bulan tidak mungkin langsung dikasih kacang-kacangan, kan kurang aman, nanti bisa kesedak. Kemudian bagaimana kebersihannya. Kemudian poin yang terakhir, PHBS tetap ya Pak? Ya tentu ya, PHBS itu menjadi penting, keamanan, kebersihan dalam pemberian makanan pendamping ASI. Kemudian poin yang terakhir adalah bagaimana antara bayi atau bayi balita dan pengasuh itu dalam pemberian makanan pendamping itu responsif. Responsif feeding yang kita sebutin, artinya balance. Artinya anak itu tidak dipaksakan, tapi kita minta secara mandiri, dia bisa menyuapi dirinya sendiri atau bisa tanpa paksaan. Ya, artinya jangan dipaksa ya, karena ini sangat terkait membiasakan kebiasaan makan terutama sejak dini terhadap anak-anak tersebut ya. Artinya responnya sama-sama antara si ibu dan si bayi dalam proses pemberian makanan pendamping ASI selama 6 sampai dengan 23 bulan tersebut. Baik, jadi MPASI ini sebenarnya sesuai namanya ya Pak, makanan pendamping ASI. Jadi bisa digunakan sebagai pencegahan stunting asalkan tetap didampingi dengan ASI itu tadi ya. Dan diperhatikan juga nutrisi di dalamnya, cara pemberiannya seperti apa. Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah Pak Jo, karena Bapak ini sebagai Kepala Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan ya Pak, kira-kira apa sih program pemerintah ini, baik pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pemberian MPASI untuk pencegahan stunting ini gitu Pak? Ada nggak kira-kira program pemerintah yang berkaitan dengan hal ini gitu? Baik, sahabat sehat, sahabat gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait dengan pemberian makanan pendamping ASI ini, kalau dari sisi kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan maupun WHO sendiri sudah merekomendasikan terkait pemberian makanan MPASI, mulai dari PP nomor 33 ya, terkait dengan pemberian ASI eksklusif, dan MPASI ini menjadi indikator utama kesehatan terkait dengan di program gizi dan terutama di kesehatan ibu dan anak ya. Di NTB sendiri sebelumnya kita sudah mengenal dengan kegiatan bakti stunting. Nah, ini menjadi poin juga, artinya dengan pemberian protein hewani melalui 2 butir telur per hari ya, menjadi kunci ya keberhasilan program untuk kesehatan bayi dan balita, khususnya untuk penanganan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya dengan diberikannya MPASI yang adekuat tadi, tepat ya, sesuai dengan jumlah, porsi, jenis, dan utamanya adalah pemberian protein hewani, ini sangat membantu sekali ya kami dari sisi program ya, terkait dengan pencegahan stunting yang ada di NTB, seperti itu. Baik. Nah, MPASI ini artinya penting sekali ya Pak untuk pencegahan stunting ini. Kemudian bagaimana sih untuk memasifkan gerakan MPASI ini Pak agar meningkatkan awareness atau kesadaran dari masyarakat nih bahwa MPASI ini memang ternyata penting untuk pencegahan stunting. Stunting ini sendiri merupakan salah satu program pusat ya Pak ya yang sangat diutamakan gitu. Gimana Pak penjelasannya? Baik, sahabat sehat, sahabat gizi ya di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat, mari bersama-sama kita lakukan upaya secara masif, mulai dari tingkat individu, masyarakat, maupun kita yang ada di sektor kesehatan, terutama teman-teman ahli gizi. Dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-64 ini, kita lakukan edukasi ya melalui kegiatan konseling, penyuluhan, kemudian buat teman-teman di promosi kesehatan, kita upayakan melakukan edukasi atau kampanye tentang pemberian makanan pendamping ASI, khususnya yang kaya protein hewani,
ke seluruh masyarakat. Dan apa yang sudah dilakukan oleh PPID atau tim Humas Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan contoh yang sudah sangat tepat ya. Bagaimana termasuk ya, Pak? ya, Termasuk bagaimana cara promosi. kita melakukan upaya yang lebih masif menyebarluaskan terkait dengan pencegahan stunting melalui MPASI protein hewani. Tidak lupa kita pula bahwa di NTB itu kita punya program unggulan yaitu Posyandu Keluarga. Nah, kedepannya ini Posyandu Keluarga akan diisi oleh berbagai unsur, berbagai elemen, termasuk sumber dayanya yaitu teman-teman kader ya. Nah, teman-teman kader di tahun 2024 ini akan kita dorong untuk peningkatan kapasitasnya terkait dengan 25 kompetensi kader, terkait di dalamnya juga kader-kader kita harus mampu melakukan edukasi ya, edukasi tentang MPASI. Ya, seperti itu. Berarti sudah ada program khusus gitu Iya. Pak ya untuk mendukung MPASI ini agar lebih dilakukan oleh masyarakat gitu. Oke. Kita beralih ke Mbak Puri sekarang, sahabat sehat semuanya. Nah, untuk Mbak Puri nih, bagaimana tips untuk masyarakat dalam pemberian MPASI yang tepat termasuk dalam hal menjaga PHBS-nya? Karena kita lihat sebenarnya sekarang sudah banyak nih Mbak Puri, ibu-ibu muda di luar sana, terutama di TikTok tuh ya, yang buat MPASI segala macam karena mulai dirasakan bahwa MPASI ini penting gitu. Tapi kira-kira bagaimana cara penyajian MPASI yang tepat gitu, termasuk dengan memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehatnya gitu, agar tujuannya tercapai untuk pencegahan stunting ini. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Arifa. Halo sahabat sehat ya. Luar biasa kita boleh berkumpul bersama ya. Kita akan sharing beberapa hal terkait MPASI. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu, pertama tidak usah dulu langsung melihat komposisi ya. Tapi yang pertama adalah bagaimana mengatur jadwal makan. Karena ini mempengaruhi pola pemberian, yang selanjutnya itu akan mempengaruhi pola makan si anak gitu ya. Yang kurang disadari oleh ibu-ibu ini, ketika anak mulai mendapatkan MPASI, kita harus tahu dulu nih, ada 3 kelompok usia. Kenapa 3 kelompok? Karena pemberian ASI itu sendiri, kan kalau mau dikatakan MPASI berarti kan makanan pendamping ASI. Artinya anak ini masih mendapatkan ASI. Sebaiknya setelah 6 bulan anak tetap diberikan ASI sampai dengan 2 tahun atau 12 bulan. Sehingga makanan pendamping ASI yang penting itu ada 3 kelompok usia. Tadi kan Pak Jo sudah bilang bahwa usia juga mempengaruhi bentuk, tekstur ya, frekuensi pemberian. Jadi pada saat kelompok usia 6 sampai 8 bulan itu di mana tekstur dari MPASI yang diberikan adalah bentuknya pure itu disaring ya, disaring sampai dengan lembut gitu ya. Kemudian 9 sampai 11 bulan itu mulai dicincang, anak-anak sudah mulai. Nah, dicincang itu atau kita sering dengar sebutannya finger food. Jadi artinya bahwa makanan sudah mulai bisa dipegang ya pada dirasakan usia teksturnya ya. sudah bisa dirasakan teksturnya ya, 9 sampai 11 bulan. Kemudian masuk di 12 sampai anak-anak sampai dengan 2 tahun itu sudah mulai makanan-makanan keluarga. Makanan keluarga itu makanan yang memang bentuk, tekstur dan apa yang ada di keluarga itu yang diberikan oleh sesuai anak-anak. aslinya gitu, Sesuai Mbak. dengan aslinya. Nah, untuk jadwal pemberiannya itu sendiri yang kurang disadari sama ibu-ibu balita, mereka sebaiknya kita melihat respon si balita. Tidak perlu saklek gitu ya untuk pemberiannya, tapi prinsipnya itu harus diberikan 3 kali makan utama sama 2 kali selingan. Nah, kemudian yang kedua yang harus diketahui oleh ibu-ibu, kita harus tahu kapan lambung itu kosong. Pada anak balita itu lambung itu akan kosong 100 menit untuk makanan yang padat. Nah, kalau untuk bentuknya cair sekitar 75 menit. Kalau itu kita tahu nih kapan mau diberikan lagi makan gitu. Kalau seperti yang kita rasakan juga anak bayi ini juga akan merasakan ketika lambung itu kosong, itu waktu yang tepat untuk pemberian makan. Nah, kadang-kadang yang dipikirkan oleh orang tua pada saat sesuai dengan waktu mereka. Pada saat dia merasa bahwa ada waktunya nih ini adalah kesempatan saya bisa memberikan makan. Nah itu yang sering membuat anak-anak itu
sering melepeh ya, kurang kurang menikmati makanan Karena karena memang tidak belum tepat, waktunya iya, sebenarnya. tidak Oke. tepat jadwalnya Tidak itu. tepat. Nah, contohnya ini untuk anak umur 6 sampai dengan 8 bulan ya. Itu kita berikan bentuknya pure dulu, halus ya. Pure itu berarti seperti bubur itu Ya, ya, Mbak bubur Puri? saring ya. Bubur Pertama, saring, oke. bubur saring sampai dengan agak padat sedikit. Itu Oke. nanti di akhir di umur usia 8 bulan. Kalau usia 6 bulan ini kan dia baru saja menerima ASI itu ya, ASI. Oke. Jadi dia baru mengenal yang bentuknya cair. Jadi tingkat kekentalan antara ASI dengan pure itu kan satu tingkat Lebih padat. ya. Nah, itu untuk mengenalkan dulu nih teksturnya, dan jangan dipaksa untuk menghabiskan gitu ya, karena kita baru pengenalan dulu nih usia 6 bulan. Oh, berarti nggak apa-apa ya? Karena sebenarnya banyak juga nih Mbak Puri di luar sana, ibu-ibu ketika anaknya nggak mau, akhirnya aduh gimana caranya supaya tetap masuk nih makanan gitu. Iya. Padahal nggak boleh dipaksa ya sebenarnya. Iya, untuk anak-anak seperti yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu nih harus tahu itu tadi waktu pengosongan lambung itu 100 menit Oke. ketika dia sudah makan makanan padat. Jadi kalau misalnya baru saja dia makan makanan padat, belum sampai 100 menit, ibu-ibu udah mau ngasih dalam bentuk cairan lagi, misalnya ASI ya. Makanan lain. Ya jelas anaknya akan menolak gitu ya. Oke, baik. Nah, itu sebenarnya yang prinsip. Nah, jadi misalnya nih pada pukul 6 sampai 6 tepat pagi hari itu anak bisa diberikan ASI. Nah, Oke. kemudian nanti 8 kan sekira-kira 75 menit ya. Kemudian di pukul 8 pagi mulai diberikan MPASI untuk 6 sampai 8 bulan. Contoh ya. Oke. Kemudian nanti 8 kira-kira di pukul 10 dia boleh lagi dalam bentuk selingan. Nah, selingannya ini juga mau pure buah ya atau kaldu ya, yang kalau bicara tentang protein hewani. Nah, jadi nggak harus berpikir bahwa gelondongan dalam bentuk ayam itu harus habis masuk gitu ya. Oke. Kaldunya itu juga sudah bisa masuk gitu ya. Itu juga termasuk. Itu sudah masuk, itu sudah bentuk makanan gitu. Itu jadi kaldunya itu bisa dimasukkan ke dalam bubur susunya ya. Kemudian bisa diberikan ke anak. Nah, kemudian nanti di pukul 13 misalnya, 13 itu mulai MPASI lagi. Oke. Sama seperti kita. Kemudian nanti di 4 selingan lagi. Selingan lagi Nah, sesuai dengan waktu itu tadi. Iya, jadi 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Kemudian nanti di 18.00 makanan utama lagi ya. Kemudian nanti setelah itu baru diberikan ASI dari pukul 22 sampai dengan 3 pagi. Seperti itu. Nah, Oke. jadi untuk anak-anak yang 6 sampai 8 bulan itu harus tetap diberikan ASI pada saat kira-kira di jam 22, 24 sampai di jam 3 pagi. Oke. Jadi ada 3 pemberian. Nah, Jam 22 22, 24 sama Oke, 3 pagi. sama 3 pagi. Kalau untuk anak-anak yang sudah diberikan MPASI, jika anak-anak sudah diberikan MPASI, kemudian anak itu tidak minta atau tidak merasa lapar, tidak minta ASI, itu juga nggak perlu dikhawatirkan. Oke. Karena udah berbeda nih. Dibiarkan aja ya. Iya, Mbak? dibiarkan aja. Jadi nanti dia punya keinginan untuk makan MPASI itu di pagi hari itu lebih kencang gitu loh. Oke. Nah, untuk ibu-ibu yang penting sekali, karena saya melihat ya beberapa ibu-ibu yang datang konsul ke saya itu yang sering terjadi anak-anak tidak mau makan tuh diajak bermain ya. Oke. Jadi kalau memang mau memberikan makan itu diajak duduk bersama. Anak-anak itu lebih bisa melihat dalam bentuk contoh ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih kita makan di depan anak sambil pegang HP, nah itu yang akan dilakukan sama anak gitu. Tapi kalau misalnya kita juga makan menikmati ya, begitu juga si anak Itu akan ditiru oleh akan anaknya seperti ditiru. itu. Oke. Nah, jadi baiknya pada saat memberikan makan ya, ibunya berbicara komunikasi ya, ini makanan untuk apa, jadi dari mana saja, bagus untuk adik itu apa gitu ya. Jadi ada cerita-cerita yang disampaikan terkait dengan makanan. Itu juga mengenalkan anak-anak. Anak-anak ini pintar banget loh sebenarnya. Jadi kalau dia sudah Mereka seperti meniru itu, sebenarnya. iya dia meniru. Jadi itu bisa didampingi oleh bapaknya, ibunya. Sekali waktu harus seperti itu.
hindari pemberian makan sambil jalan-jalan ya. Oh, itu Hindari berpengaruh juga terhadap keinginan mereka untuk makan ya? Iya, Mbak itu Puri, ya? mempengaruhi pola makan. Pola Apakah makan. kita bisa memberikan makan setiap saat dengan cara seperti itu? Iya. Seperti itu ya. Ya, Nah, sama jangan juga. selalu diiming-imingi. Iya, Ya. jangan selalu Nanti diberikan. kewalahan sendiri malah orang Iya, Betul. tuanya. jadi kita yang menjadi permasalahan utama itu tadi membentuk di awal gitu. di awal. Dari 6 sampai 8 bulan itu yang pertama sekali pondasi yang awal yang buat kita harus perhatikan. Kadang-kadang karena dia bentuknya cair ya, Iya. bentuknya sambil digendong, diberikan Diberikan. sambil jalan-jalan. Nah, padahal itu nanti akan ngebawa kebiasaan yang nggak baik gitu ya. Jadi sebaiknya pada saat meskipun dalam bentuk pure tadi dia harus duduk gitu. Harus diberikan sebagaimana orang yang mau makan gitu ya, Iya, dengan cara-cara bagaimana caranya. yang Ya sebaiknya dia makan, Sebaiknya diberikan makan. napkin ya. bukan dengan membawa ke sana kemari, Iya, keliling gitu, betul. karena itu akan membentuk kebiasaan juga ya, Mbak Iya Pur. betul. Yang Mbak sering Rita. kita lihat juga sekarang Mbak Arifah, Bu Puri ya, bagaimana gadget itu selalu hadir, Betul. ya, selalu hadir di antara si ibu dan si Antara- anak. Iya. Bahkan dalam proses pemberian makan tadi itu, Iya. bagaimana respon itu bisa dilakukan dengan bagus kalau tadi ada penghalang di dalamnya di situ. Ya. Betul. Karena sebenarnya orang tua mikir gimana cara paling mudah gitu, tapi justru akan mempersulit ke depannya ya, Iya, Mbak Puri betul. dan Pak Ajun. Oke, berarti sebenarnya untuk pemberian MPASI ini kita harus memperhatikan tadi jadwalnya, jadwal makannya disesuaikan dengan tekstur makanan dan usianya. Iya. Ketika diberikan makanan padat, kira-kira kapan akan diberikan lagi itu harus benar-benar diperhatikan ya, Iya. Mbak Puri. Iya. Dan harus ekstra sabar ini untuk Oh, orang tua, iya, orang tua muda, orang tua baru atau ya siapapun yang punya anak balita memang harus ekstra sabar dan harus dimulai dari awal ya, Iya. Mbak, kebiasaan itu. Harus dari di-manage, Mbak. Jadi ya, gini, harus di-manage. kalau misalnya saya sebagai ibu saat ini tidak bisa memberikan makan untuk duduk bersama, harus ada orang lain ya. Oke. Tetapi harus tetap duduk gitu loh. harus tetap bagaimana duduk. cara makan. Adab Iya, makan itu ada seperti cara apa? makannya. Jadi mending jangan dikasih makan kalau mau main-main gitu Ya. ya. Main-main aja gitu. Main-main, makan-makan. Makan-makan Iya. gitu. Dan Oke. diingat kita di NTB itu ada budaya begibung makan bersama tadi. Nah, itu bisa Itu lebih diterapkan baik juga, diterapkan sebagai diterapkan bentuk sebagai- strategi betul. kita. Oh, iya, gitu. betul. Ya, baik. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Puri. Bagaimana cara membuat MPASI ini? Karena MPASI ini kan sebenarnya membutuhkan nutrisi-nutrisi, kecukupan gizi yang bagus untuk balita ini. Tapi biasanya juga orang-orang berpikir untuk memenuhi itu semua butuh biaya yang mahal, segala macam. Nah, kira-kira ada nggak alternatif untuk tetap memenuhi kebutuhan gizi di dalam MPASI tapi dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan, kemudian harganya terjangkau gitu, Mbak Puri? Iya, benar, Mbak. Syukurnya kita Ya. berada di daerah pantai ya. Pantai, oke. Daerah kita berada di daerah pantai. Kalau di luar nih, di Eropa sana, yang mengandung omega 3 tertinggi itu ada pada ikan salmon. Oke. Tapi rupanya kandungan omega tinggi yang lebih tinggi dibanding salmon itu ada pada ikan kembung. Wah, oke. Nah, hanya ada di Indonesia gitu. Ikan kembung itu ya. Iya. Jadi nggak perlu mahal-mahal. Nggak perlu salmon. mahal-mahal. Ada guys, yang Sumbawa, salmon. Lombok banyak sekali Banyak kan sekali. kembungnya. Iya, saya melihat gini. Saya sering sekali melihat di TikTok orang tua tuh ngasih salmon, cantik warnanya gitu ya, Bagus rupanya ya, bagus Mbak, ya? rupanya gitu loh. Tapi itu kan harus pasti dibekukan, Iya. karena nggak ada di sini, ya kan? Emang ada salmon di Indonesia? Nggak ada kan? Kita punya makanan atau ikan laut yang komposisi omega 3-nya paling tinggi, lebih tinggi dari salmon. Itu ikan kembung. Oke. Ikan kembung yang asli itu yang ada lurik-luriknya. Oke. Ya, ada lurik-luriknya, ya agak kembung lah ya bentuknya. Itu bisa dicamil ke anak-anak. Jadi ditarik-tarik, Disuir-suir. ya disuir-suir, dikasih dalam bentuk camilan gitu ya. Jadi kalau ngasih anak makan pada usia 9 sampai 11 bulan itu kan sudah bentuk cincang tuh ya. Silakan dibentuk, nggak harus dia dicampur gitu. Itu buat anak-anak pertama adalah mengenal rasa dulu. Ya, memang kita sudah kenalkan rasa di usia 6 sampai 8 bulan ya. Tapi bentuknya, oh ini loh ya bentuknya ikan kalau dia disuir. Ini bentuknya brokoli ya. Kan dia sudah finger food tuh. Iya. Nah, jadi ini yang bentuknya kentang, ini bentuknya ubi, ini bentuknya nasi ya. Jadi kalau misalnya karbohidrat jangan hanya melulu nasi yang dikasih. Oke. Kita punya kentang, kita Bisa punya dikombinasikan. talas ya. Kita punya apalagi
singkong yang luar biasa cantik-cantik warnanya, Warnanya. kemudian labu, ya itu sumber-sumber karbo yang bisa diberikan sebagai pengganti. Biasanya yang berwarna-berwarna gitu menarik perhatian anak-anak Menarik juga ya. kalau labu kuning ya, yang cantik dikukus ya, itu sebagai pengganti karbo juga bisa gitu. Nah, kemudian di dalam MPASI ini apa aja sih sebenarnya kandungan gizi yang harus dipenuhi nih Mbak Puri? Karena kan dari tadi kita bicara soal MPASI protein hewani nih. Iya. Apakah tetap harus dikombinasikan juga dari buah-buahan, sayur atau seperti apa Mbak? Iya tentunya ya, yang bagus itu adalah seimbang. Seimbang. Namun ketika menjadi satu kasus, anak ini menjadi satu kasus, ya harus protein hewani lebih banyak ya. Oke. Kalau mau melihat komposisi kebutuhan anak pada usia ini, memang kebutuhan yang kita utamakan adalah protein dan lemak. Karena lemak itu membantu pertumbuhan otaknya ya. Iya. Kemudian protein untuk pertumbuhan tulangnya. Nah, untuk karbohidrat dan mikronutrien yang lain yang ada pada sayur dan buah-buahan itu sangat penting juga untuk membantu pembentukan enzim ya. Jadi kalau mau dibilang komposisi Mbak Arifah, bagus yang seimbang. Ketika anak-anak itu bagus seperti yang saya bilang tadi, dia orang tuanya mampu mengatur, memberikan jadwal makan yang tepat ya. Yang tepat sesuai dengan anak, bukan sesuai dengan kita. Yang tadi Bukan prinsipnya disesuaikan dengan jadwal makan kita ya. iya gitu loh, tapi bisa disesuaikan dengan jadwal. Kan kita udah biasa nih, kita bisa Oke. mengikuti. Nah kalau kita mau ngelihat anak itu seperti yang tadi saya bilang, prinsipnya 100 menit makanan padat, 75 menit makanan cair. Ibu-ibu bisa lihat, bisa atur nih, saya mau kasih anak saya makan kapan nih. Nah itu dibuat nih polanya, terus dibuat, pertama dibuat 21 hari. Dicoba deh, ketika sudah mencapai lebih dari 21 hari, yang saya lihat penelitiannya, itu anak-anak akan datang sendiri, minta makan. Minta makan. Jadi nggak perlu ibu tarik, cari, Akhirnya teriak nggak perlu gitu. susah-susah Nggak ya. perlu, tapi dengan cara yang tadi, duduk, makannya duduk ya, Dibiasakan. kemudian memang disediakan oleh ibu ya, bentuk-bentuk makannya seperti itu. Kalau mau dilihat dari zat gizi, untuk anak-anak yang paling tinggi adalah, yang paling bagus yang kita berikan adalah tinggi protein dan lemak, kemudian tetap dengan keseimbangan karbohidrat dan mikronutrien lainnya seperti itu. Yang bisa didapatkan juga tidak hanya dengan bahan-bahan yang mahal ya, tapi Iya, juga di sekitar di kita sekitar kita banyak kelor, kelor, iya terus telur, telur proteinnya, ya, ikan kembung kemudian tadi. ikan kembung, Oke. apa namanya itu, ikan apa, mujair ya. Oke, mujair juga bisa. Sebenarnya itu kreativitas ya, Mbak Iya Puri betul. ya. Lele itu juga bagus. Sekarang kan proteinnya. teknologi udah canggih tuh ya. Jadi Iya. kita bisa mencari nih sebenarnya kira-kira yang mengandung protein, karbohidrat ini apa aja, dan Iya, melihat betul. bahan-bahan mana yang bisa kita jangkau di sekitar Iya. kita gitu. Oke, baik. Ini menarik banget ya sahabat sehat, dan kalau misalnya kita teruskan ngobrolnya mungkin bisa 2 hari ya kita. Iya. Kita ngobrol soal ini MPASI karena penting banget, dan ini Oke. ibu-ibu muda juga kayaknya akan excited nih, orang tua baru gitu untuk mengajarkan anaknya mereka tentang MPASI. Tapi sayangnya kita juga punya batasan waktu ya sahabat Iya. sehat. Jadi kita harus berhenti cukup sampai di sini. Ini pertemuan kita, mungkin kita bisa next akan ketemu lagi. Terima kasih banyak untuk Pak Jo dan juga Mbak Puri atas kesempatannya untuk bisa hadir di podcast Health Talk episode kali ini. Oke, sahabat sehat, demikian episode podcast Health Talk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak dan Mbak Puri.